Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang RG. Semoga teman-teman yang gagal bayar pinjol, yang saat ini belum bisa bayar pinjol, semoga dimurahkan rezekinya dan bisa segera melunasi semua hutang-hutangnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu pinjaman online tiba-tiba mentransfer ke rekening pengguna secara otomatis tanpa konfirmasi. Itu bang, kok saya cuma cek-cek, saya cuma menginput data, saya belum klik konfirmasi, tiba-tiba ada satu atau dua aplikasi yang mengirimkan saya uang. Setelah saya cek ke rekening, dan memang ada uang yang cair. Subscriber kita yang menghubungi saya. Jadi ini untuk referensi buat teman-teman juga ketika ada yang terjadi seperti ini juga. Saya akan berikan solusi terbaiknya seperti apa. Jangan panik, jangan stres, kita beri solusinya. Oke, di sini coba kita lihat. Teman kita ini berhasil mendapatkan limit pertama itu sebesar 2.100.000, tetapi setelah dibayarnya tepat waktu, tiba-tiba pinjol kedua, ya, maksudnya pinjol ini memberikan limit yang kedua sebesar 2.700.000, ya. Di sini coba kita lihat rinciannya. Siklus pinjaman 7 hari, bunga pinjaman masih 0 ya, karena ini belum telat bayar, karena saat ini saya merekam ini di tanggal 11, di sini jatuh temponya di tanggal 16, masih belum denda dan belum ada ya. Biaya admin sebesar 1.188.000. Biaya admin sudah dipotong sebesar 1.188.000. Berarti yang cair ya sekitar 1.500.000 sekian. Ini nggak bisa dibiarin pinjol yang seperti ini. Jadi kita hanya tidak mengandalkan peran pemerintah, kita juga sebagai pengguna yang kejebak, yang terjerat, kita nggak usah bayar. Itu menjadi efek jerah bagi pelaku pinjol. Dibayar, dicairin lagi, dibayar, dicairin lagi ya. Ini nggak hanya ini ya. Saya pastikan ini pasti cair kembali ketika dibayar. Coba dilihat di sini. Di sini ada beberapa pinjol yang udah standby. Ketika dibayar ini akan cair ya. Di sini ada cash pro, pinjaman tunai, new credit, uang bank, dana darurat, aman pinjam, pinjaman modal, credit list, pinjaman plus, cash now, tarik dana, kilat uang, kredit plus, tunai kilat, pinjam cepat, super cash. Di sini ada beberapa sekitar 15-an aplikasi yang udah nunggu ketika dibayar. Maka dari itu saya sering jelaskan, saya bukan mengajak untuk tidak membayar pinjol, ya. Karena saya tahu ini resikonya, bukan hanya satu atau dua orang yang seperti ini ya kasusnya. Bahkan ribuan dari 2019, ya. Saya selalu membantu teman-teman yang seperti ini, ya, hingga saat ini masih ada, ya. Coba kedapatan dengan orang yang berani atau dengan orang-orang yang mencari pinjol ilegal, ini nggak apa-apa karena mereka berani, ya. Ini yang kita takutnya kedapatan dengan orang yang kurang begitu berani, bisa dibilang istilah masih awam ya, takut diancam, takut disebar data, ya akhirnya membayar terus-terusan. Dicairin yang kedua, dicairin yang ketiga terus membayar, akhirnya nggak akan ada selesainya tuh pinjaman. Nah, maka dari itu, ya, buat teman-teman yang sering komentar nih, makanya pinjol ilegal harus dibayar. Ini resikonya. Makanya saya selalu mencegah jika teman-teman yang ingin membayar pinjol ilegal. Untuk masalah desi lapangan itu kan nggak ada. Ya, nggak akan mungkin pinjol ilegal berani datang ke rumah. Ya, pinjol ilegal nggak ada payung hukum, tidak difasilitasi negara, jadi aman. Ya, cuma resiko terbesar yang paling terbesar, yang paling terberat yang kita terima ketika kita tidak bayar itu sebar data ke daftar kontak. Ya, beda ceritanya yang mengandalkan jasa-jasa joki yang menyiapkan data-data fake itu nggak apa-apa. Karena mereka sudah menyeting awal datanya, itu nggak apa-apa. Ya, karena nanti ketika desi menteror ke daftar kontak yang salah, yang fake yang sudah disetting. Oke, di sini kan bukan masalah kita nggak mau bayar, ya. Ini resikonya. Oke, jadi saya jelaskan lagi, ya. Teman-teman yang saat ini, yang dengan kejadian yang sama, silakan ya amankan kontak dan WA-nya. Yang jelas semua masalah pinjol, insya Allah bisa saya bantu. Amankan kontak WA dan amankan daftar kontak atau WhatsApp untuk minimalisir penyebaran data ke daftar kontak yang real. Bisa dilihat di YouTube RG Official ya, buat teman-teman yang baru kenal sama saya Bang RG ya. Mungkin teman-teman yang udah lama, subscriber lama udah tahu ya cara amankan kontak dan WhatsApp. Di situ coba lihat di komentarnya ya, lumayan juga banyak yang berhasil, bisa dicek ya. Nanti saya sertakan link videonya di bawah, deskripsi video di bawah ini. Saran saya buat teman-teman, hati-hati
Jangan sembarangan menginput data di salah satu pinjol kecuali memang ya sudah disetting semuanya daftar kontak sebelum pengajuan pinjol ilegal, itu yang nggak apa-apa. Karena risikonya kan mereka akan menghubungi ke daftar kontak yang fake. Tapi saya tidak menyarankan ya untuk sengaja mengajukan pinjol ilegal. Ini kan ketidaksengajaan, terjerat ya, ketidaktahuan teman kita ini ya. Sementara dia menggunakan data yang asli. Foto galeri, panggilan keluar, panggilan masuk, semuanya data-datanya semuanya ada ya, data real lah maksudnya. Jadi ya teman kita ini tentu ketakutan ya. Oke, itu saja. Saya ulangi lagi, risiko terbesar pinjol ilegal menghubungi daftar kontak sebar data. Masalah hukum pidana itu tidak ada ya, karena mereka tidak difasilitasi negara, perusahaan pinjol ilegal, kantornya sudah nggak jelas di mana ya, nggak akan mungkin ya. Dan juga mereka ingin datang ke rumah itu nggak akan mungkin. Mereka ilegal, berani bener jika mereka datang ke rumah sama dengan mereka mengantar nyawa ya, seperti halnya seperti itu. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat ya, menjadi referensi buat teman-teman yang jika terjadi kejadian kasus yang sama. Saya undur diri Bang RG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.